Pada kesempatan ini kita akan membahas pemikiran Anaximandros tentang asal mula daripada alam semesta. Kita tulis Anaximandros. Anaximandros ini lahir diperkirakan sekitar tahun 610 sampai 547 sebelum Masehi di Yunani. Jadi sama juga dengan filsuf sebelumnya, sama juga dengan gurunya, Anaximandros juga mempertanyakan tentang asal mula daripada alam semesta. Menurut Anaximandros, asal mula daripada alam semesta adalah dari yang satu. Dari yang satu. Tapi menurutnya yang satu ini adalah bukan air. Yang satu ini bukanlah air seperti yang diajarkan oleh gurunya, Thales. Menurutnya, sesuatu yang lahir, sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang dapat dirasakan, itu sifatnya terbatas. Air sifatnya terbatas. Sementara yang satu yang menurut pemikirannya, yang satu ini adalah sesuatu yang tidak terbatas dan sesuatu yang tidak berkeputusan. Itulah sehingga kemudian dia menantang pemikiran gurunya bahwa sesuatu yang menjadi asal mula daripada alam semesta ini adalah bukan air, karena air itu sangat terbatas. Pada tahap ini dia menawarkan sesuatu pemikiran bahwa asal daripada alam semesta itu adalah dari yang satu. Yang satu ini adalah tidak berwujud dan tidak terhingga. Sehingga menurutnya bahwa yang satu ini disebut apeiron. Jadi yang satu ini disebut dengan apeiron. Apeiron. Apeiron ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya tidak, sementara peiron berasal dari kata peras yang artinya batas atau akhir. Jadi apeiron itu adalah sesuatu yang tidak terbatas dan tidak berakhir. Jadi menurutnya asal mula daripada alam semesta itu adalah dari yang namanya apeiron. Kemudian dari apeiron ini muncul yang namanya panas dan dingin. Dari apeiron muncul yang namanya panas dan dingin. Menurutnya, yang panas ini memalut yang dingin, dan yang dingin ini adalah dipalut dengan yang panas. Jadi kalau kita gambarkan adalah seperti ini kira-kira contohnya. Jadi yang panas ini memalut yang dingin. Jadi yang dingin ini dipalut dengan yang panas. Sehingga menurut Anaximandros bahwa yang dingin ini disebut dengan bumi, dan yang panas ini disebut dengan matahari.
Jadi karena yang panas ini berputar-putar sehingga kemudian terpecah-pecah, lalu muncul lubang-lubang, sehingga lahirlah yang namanya matahari, kemudian bulan dan bintang. Nah, jadi matahari, bulan, dan bintang ini mengelilingi bumi. Nah, jadi yang panas ini mengelilingi yang dingin. Sehingga kemudian apeiron itu merupakan sesuatu yang tidak terbatas sehingga melahirkan yang namanya alam semesta. Alam semesta terdiri dari bumi dan matahari, bulan, dan bintang. Jadi menurutnya bahwa bumi ini awalnya dipalut dengan sesuatu yang dingin. Nah, yang dingin itu kemudian menjadi cair, dan yang cair ini adalah menjadi lautan. Nah, jadi bumi ini awalnya dipalut dengan air, sehingga kemudian karena bumi ini berputar-putar, maka berangsur-angsur keringlah cairan tadi. Makanya tidak salah kalau kalau kita cek di beberapa daerah itu, di area-area pegunungan itu, terdapat benda-benda dari laut. Kalau kita komparasikan dengan pemikiran Anaximandros, bahwa memang di awal, sejak awal, bumi ini adalah dipalut dengan sesuatu yang dingin, dan yang dingin itu adalah air. Nah, jadi inilah pemikiran Anaximandros bahwa asal mula dari alam semesta itu adalah sesuatu yang itu disebut satu, kemudian yang satu itu adalah apeiron yang sifatnya tidak terbatas, lalu kemudian apeiron itu mengeluarkan panas dan yang dingin, sehingga yang dingin ini dipalut dengan yang panas, yang dingin menjadi bumi, kemudian yang panas ini memalut yang dingin, sehingga karena ini berputar-putar, lalu kemudian muncul lubang, sehingga terpecahlah yang panas ini dan menjadi matahari, bulan, dan bintang. Nah, jadi menurut Anaximandros bahwa makhluk yang ada di muka bumi ini berasal dari sesuatu yang basah, berasal dari air. Nah, jadi makhluk yang pertama kali yang ada di bumi ini adalah makhluk yang berasal dari sesuatu yang basah. Nah, karena yang basah tadi mendapat sinar matahari, sehingga kemudian muncullah yang namanya makhluk. Jadi makhluk ini bisa berupa tumbuh-tumbuhan dan bisa berupa binatang-binatang. Dan menurutnya bahwa manusia itu sejak awal, manusia pertama itu adalah manusia yang berjenis binatang di laut. Jadi manusia itu menurutnya sejak awal itu adalah berjenis ikan.